Kabupaten Muaro Jambi tingkatkan status menjadi tanggap darurat karhutla. Dua anggota Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi ditahan karena diduga melanggar SOP. Atlet Petang Jambi kembali meraih medali perak di ajang PON ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 15 September 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Alhimni Raihan. Dan saya Sintia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali Jambi hari ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan status menjadi tanggap darurat karhutla hingga 30 September mendatang. Peningkatan status ini menyusul kondisi karhutla yang semakin darurat pada akhir Agustus dan awal September lalu. Kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi membuat pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan status karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Status tanggap darurat karhutla ini ditetapkan hingga 30 September mendatang. PLT Kalaksa BPBD Muaro Jambi Ardanus mengatakan, meningkatnya status tersebut membuat jumlah personel bertambah dari 30 menjadi 102 personel. Selain dapat meminimalisir jumlah titik api, peningkatan status karhutla juga diharapkan dapat mengurangi jumlah luasan kebakaran hutan dan lahan. September kemarin bahwa karhutla di Kabupaten Muaro Jambi itu setiap kecamatan itu ada titik api. Setiap hari ada kebakaran, kemudian yang terbesar kebakaran di Rantau Panjang dan Betung. Ardanus menambahkan, meski luasan karhutla saat ini masih dalam penghitungan tim Satgas Karhutla, namun pihaknya memprediksi luasan karhutla di Kabupaten Muaro Jambi telah mencapai 300 hektar lebih. Karhutla terluas terjadi di desa Rantau Panjang dan Betung, yang diperkirakan berkisar 100 hektar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, BPBD Batanghari mengimbau masyarakat untuk mulai mewaspadai berbagai ancaman bencana alam. Peralihan musim atau pancaroba dikhawatirkan dapat menimbulkan hujan deras disertai angin kencang, puting beliung, dan ancaman lainnya. Meski musim kemarau belum dapat dikategorikan berakhir, namun masyarakat diimbau untuk tetap siaga dalam menghadapi peralihan musim atau pancaroba. Peralihan musim atau pancaroba dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai ancaman bencana alam, seperti hujan deras disertai angin kencang dan puting beliung. Pengelola Penanggulangan Bencana BPBD Batanghari, Anwar, mengatakan, selain itu ada beberapa ancaman bencana lainnya yang harus diwaspadai masyarakat saat peralihan musim, yakni bencana longsor. Masyarakat diharapkan dapat mengurangi aktivitas di pinggiran sungai, terutama saat terjadi hujan. Kemarau itu masih terjadi, tapi kita sudah mendekati musim penghujan, sehingga sekarang ini kita kemarau basah, sehingga titik hujan atau curah hujan itu sudah mulai turun, wabil khusus untuk Kabupaten Batanghari. Anwar menambahkan, dalam menghadapi peralihan musim ini, pihaknya akan terus bersiaga mengantisipasi berbagai ancaman bencana alam. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 2 anggota Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi ditahan di rumah tahanan Mapolda Jambi. Kedua anggota polisi ini ditahan karena diduga melanggar SOP hingga mengakibatkan seorang tahanan Polsek meninggal dunia. Pasca meninggalnya seorang tahanan di Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi beberapa hari yang lalu, 2 anggota Polsek Kumpe Ilir, Brigadir P dan Bribka Y ditahan di rumah tahanan Mapolda Jambi. Kedua anggota Polsek ini ditahan karena diduga lalai dan melanggar standar operasional prosedur atau SOP, hingga mengakibatkan seorang tahanan Polsek meninggal dunia. PLH Paur Penmas Bithumas Polda Jambi Kompol Erwandi mengatakan,
Saat ini, kedua anggota polisi yang diduga melanggar kode etik itu telah ditahan di rumah tahanan Mapolda Jambi. Nantinya kedua anggota itu akan dimintai keterangan pertanggungjawaban meninggalnya seorang tahanan di Polsek Kumpe Ilir. Untuk saat ini, untuk kedua anggota yang berinisial Y dan V itu sudah diamankan oleh Pamindang Polda Jambi. Untuk statusnya adalah pelanggar kode etik. Kemudian untuk yang lainnya seperti visum itu masih di dalam proses di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Sebelumnya, seorang tahanan Polsek Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi meninggal dunia di dalam rutan. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tergantung. Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Autopsi itu dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi masih menunggu surat resmi keputusan hasil sidang kasus dugaan malpraktik di Rumah Sakit Royal Prima dari MK DKI. Surat resmi tersebut akan menjadi bahan gelar perkara terkait kelanjutan kasus itu. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI telah memutuskan tidak ada pelanggaran apapun di balik tewasnya balita yang berusia 15 bulan bernama Al-Fatih Rizky Ananda di Rumah Sakit Royal Prima, Kota Jambi. Keputusan tersebut diumumkan pada akhir bulan Agustus lalu dan menjadi bahan untuk proses penyelidikan kepolisian. Hanya saja hingga 2 pekan pasca pengumuman hasil sidang, polisi belum juga menerima surat resmi dari MK DKI terkait putusan tersebut. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Reza Komeini mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu surat hasil sidang dari MK DKI untuk menentukan kelanjutan kasus tersebut. Surat tersebut nantinya akan digunakan untuk gelar perkara. Meski demikian, AKBP Reza Komeini mengaku hasil keputusan dari MK DKI tersebut belum tentu membuat kasus ini dihentikan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi mengimbau seluruh sopir travel dan online untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Selain memasang kamera pemantau di dalam kendaraan, para sopir juga didorong agar memasang GPS di kendaraan. Untuk mengantisipasi kembali terjadinya aksi kejahatan yang menimpa para sopir travel dan online, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengajak seluruh sopir untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Meningkatkan kewaspadaan saat berkendara dinilai sangat penting untuk mengantisipasi kembali terjadinya aksi kejahatan yang tengah marak menimpa para sopir travel dan online. Selain memasang kamera pemantau di dalam kendaraan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi juga mengajak para sopir agar memasang GPS di kendaraan. Kami menghimbau kepada masyarakat, yang pertama sebagai mungkin profesi driver dari travel, ya, untuk selalu waspada. Kemudian juga bisa melakukan pengamanan dirinya dengan melengkapi apapun dan tidak menyalahi aturan. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan yang menimpa sopir travel warga Kuala Tungkal yang ditemukan meninggal dunia di Provinsi Sumatera Selatan. Penyidik kepolisian tengah memburu para pelaku yang diduga nekat membunuh sopir saat dalam perjalanan dari Provinsi Jambi menuju Sumatera Selatan. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, virus cacar monyet atau monkeypox saat ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Batanghari. Meski kasus tersebut belum ditemukan, namun pemerintah Kabupaten Batanghari telah melakukan upaya antisipatif terhadap penularan virus tersebut. Berbagai upaya dalam pencegahan penyakit menular dilakukan pemerintah Kabupaten Batanghari. Salah satunya ancaman virus cacar monyet atau monkeypox. Virus ini telah menjadi isu nasional, mengingat virus cacar monyet sangat rentan menular ke manusia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Batanghari, Wendrawati mengatakan, sesuai instruksi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, setiap daerah wajib melakukan berbagai antisipasi kemunculan dari kasus tersebut. Masyarakat diharapkan dapat lebih mengenal ancaman virus cacar monyet seperti timbulnya bintik-bintik ruam pada bagian tangan. Wendarwati menambahkan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menyiagakan petugas kesehatan di setiap fasilitas kesehatan tingkat bawah,
mulai dari desa hingga kecamatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Muaro Jambi telah umumkan hasil penelitian persyaratan administrasi pasangan bakal calon kepala daerah. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jambi hari ini segmen Pilkada 2024. KPU Muaro Jambi telah mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi pasangan bakal calon kepala daerah. KPU berharap partisipasi masyarakat pada masa tanggapan berkas administrasi 4 bakal calon kepala daerah. KPU Muaro Jambi telah mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi 4 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan, masyarakat diberi waktu untuk menyampaikan tanggapan atau masukan terhadap keabsahan persyaratan calon yang telah diumumkan KPU. Masa tanggapan ini terhitung mulai 15 hingga 18 September 2024, kemudian dilanjutkan dengan tahapan klarifikasi atas masukan yang disampaikan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan bakal calon kepala daerah. Pengumuman lewat website dan media gitu kan. Nah, di tanggal 15 sampai tanggal 18 itu tanggapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon. Jadi kalau seandainya dari hasil pengumuman itu ada misalkan yang masih dianggap kurang oleh masyarakat gitu kan, masyarakat boleh melaporkan ke kami gitu. Tahapan klarifikasi ini akan berlangsung hingga 21 September mendatang. Berdasarkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024, penetapan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati akan digelar pada 22 September 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kota Jambi mulai melakukan berbagai persiapan jelang Pilkada Serentak 2024, termasuk menyiapkan penyimpanan logistik. Saat ini KPU Kota Jambi masih menunggu dari KPU Republik Indonesia. KPU Kota Jambi terus melakukan berbagai tahapan Pilkada Serentak tahun 2024. Saat ini, KPU mulai melakukan pengesetan gudang penyimpanan logistik. Direncanakan gedung Astaka yang berada di area lapangan MTQ Provinsi Jambi akan dijadikan sebagai gudang penyimpanan logistik. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan, pengesetan logistik baik dari kotak suara dan pelipatan surat suara akan dilakukan di gedung Astaka. Akan menggunakan gedung Astaka sebagai pusat logistik untuk pengesetan surat suara dan perlengkapan lainnya. KPU Kota Jambi sudah mengirimkan surat kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Jambi, untuk penggunaan gedung Astaka sebagai gudang logistik pemilu Kota Jambi, pemilihan Kota Jambi. Itu nanti semua logistik di situ semuanya? Insya Allah semua di situ untuk pengesetannya ya. Untuk kesiapan logistik, KPU Kota Jambi masih menunggu dari KPU Republik Indonesia. Pasalnya kebutuhan logistik masih menunggu penetapan DPT. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Jambi hingga Juli 2024 mencapai 4,96 triliun rupiah atau 50,91% dari pagu anggaran. Realisasi belanja itu tumbuh 25,89% atau naik 1,02 triliun rupiah dari realisasi tahun 2023. Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Jambi hingga Juli 2024 mencapai 4,96 triliun rupiah atau 50,91% dari pagu anggaran. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jambi Burhani AS mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 25,89% atau naik 1,02 triliun rupiah dari realisasi tahun 2023. Peningkatan terjadi pada 4 komponen belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Dari keempat belanja tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada belanja modal dengan kenaikan sebesar 580 miliar rupiah lebih, atau tumbuh sebesar 59,70%.
Meningkatnya realisasi belanja modal ini disebabkan realisasi Proyek Strategis Nasional atau PSN Jalan Tol Tempino Bayang Lincir, realisasi proyek pembangunan Bandara Depati Parbo Kerinci, dan Kemendikbudristek atas realisasi proyek museum dan pemugaran Komplek Candi Muaro Jambi. Tak hanya itu, peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat juga terjadi pada belanja pegawai yang mencapai 1,82 triliun rupiah, belanja barang 1,57 triliun rupiah, dan realisasi dari belanja bantuan sosial 16 miliar rupiah lebih. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga ayam potong dan ayam kampung di pasar tradisional Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfluktuasi. Saat ini ayam potong dijual di kisaran harga Rp28.000 per kilogram, sementara ayam kampung Rp60.000 per kilogram. Harga ayam potong dan ayam kampung di pasar tradisional Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfluktuasi. Meski sebelumnya mengalami kenaikan, namun harga jual ayam potong dan ayam kampung saat ini turun. Ayam potong dijual di kisaran harga Rp28.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp32 hingga Rp35.000 per kilogram. Sementara ayam kampung dijual di harga Rp60.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp65.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam potong, Ijul, mengatakan penurunan harga ayam potong terjadi sejak 3 hari terakhir. Meski harga turun, namun tingkat penjualan justru sepi pembeli. Sementara pedagang ayam kampung, Abbas, mengatakan penurunan harga ayam kampung terjadi sejak 2 hari terakhir. Penurunan harga ayam kampung disebabkan oleh turunnya jumlah permintaan. Ijul dan Abbas memprediksi harga ayam potong dan kampung akan kembali naik seiring dengan peringatan Hari Besar Islam. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berbeda dengan harga ayam potong yang mengalami penurunan, harga hasil tangkapan laut saat ini stabil. Meski harga hasil tangkapan laut stabil, namun pedagang justru sepi pembeli. Jumlah harga komoditas hasil tangkapan laut di Pasar Parit 1 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini stabil. Harga udang dijual di kisaran Rp20.000 hingga Rp100.000 per kilogram, tergantung jenis dan ukuran. Harga kerang di kisaran Rp15.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Ikan bawal hitam di kisaran harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Ikan es sarden di harga Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Dan kepiting di harga Rp80.000 hingga Rp150.000 per kilogram, tergantung jenis dan ukurannya. Salah seorang pedagang, Putra, mengatakan stabilnya harga tangkapan laut disebabkan melimpahnya pasokan di tingkat nelayan. Stabilnya harga tangkapan laut ini telah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Putra mengaku meski hasil tangkapan laut stabil, namun pedagang justru sepi pembeli. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jambi mendorong perbankan untuk kembalikan semangat menabung pelajar. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong perbankan untuk kembali menggairahkan semangat menabung pelajar. Kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk mengajarkan dan menggugah intuisi para pelajar akan pentingnya menabung. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong perbankan untuk mengoptimalkan para pelajar menjadi nasabah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, jumlah peserta didik yang mencapai 500.000 lebih baik pada tingkat SD, SMP, dan SMA sangat potensial untuk dimaksimalkan. Mendorong optimalisasi gerakan Indonesia Menabung yang dianjurkan pemerintah pusat menjadi bagian strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan daerah. Sudirman mendorong pihak perbankan kembali menggairahkan semangat menabung para pelajar dengan upaya turun langsung ke setiap sekolah. Kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk mengajarkan dan menggugah intuisi para pelajar akan pentingnya menabung. Sudirman menilai sosialisasi menabung yang hanya dilakukan dalam acara-acara besar kurang efektif jika dibandingkan dengan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Ini potensinya sangat luar biasa ya. Ada sampai 500-an ribu itu anak-anak didik kita dari mulai SD, madrasah, sanawiyah, aliyah, termasuk SMP, SMA, SMK, termasuk SLB. Itu kan potensi-potensi pelajar yang bisa dimanfaatkan teramat khusus bagi dunia
dunia perbankan ya. Ini potensi-potensi nasabah. Mudah-mudahan bisa didorong agar mereka giat untuk menabung, bangkit kembali di masa lalu. Sudirman menambahkan, menggugah peserta didik untuk gemar menabung dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga 3 desa dalam Kecamatan Danau Kerinci melaksanakan tradisi Kendiuri Sudah Tuai. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Hari ini. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Morobungo turun. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Muhriandi langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore Andi. Andi, apa penyebab turunnya harga kebutuhan pokok di PTM Bungo? Silakan Andi. Baik, dapat kami sampaikan informasi seputar harga kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Morobungo. Pada hari ini terjadi beberapa kebutuhan pokok yang mengalami penurunan cukup drastis di Kabupaten Bungo. Seperti cabai merah, di mana harga cabai merah sebelumnya harga ini di atas 40 hingga 55.000 per kilogramnya. Itu saat ini turun di harga 20 hingga 22.000 per kilogram. Begitu juga untuk harga cabai rawit, mana cabai rawit sepekan sebelumnya di harga 40.000 per kilogram. Namun pada hari ini turun di harga 25.000 per kilogramnya. Begitu juga untuk kebutuhan pokok lain seperti cabai bawang merah. Bawang merah di mana sebelumnya harga ini sempat di atas 50.000 per kilogramnya. Namun pada hari ini di PTM Morobungo harga bawang merah di harga 18.000 per kilogramnya. Penyebab pemicu penurunan harga barang pokok tersebut seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit dikarenakan melimpahnya pasokan di pasar tradisional modern Morobungo. Ini diakibatkan terdapatnya beberapa daerah pemasok kebutuhan pokok untuk Kabupaten Bungo terjadi panen raya seperti di Jawa, Medan, Kerinci, dan Sumatera Barat. Begitu juga beras terjadi berbanding terbalik dengan harga kebutuhan pokok lainnya. Di sini harga beras di PT Morobungo terjadi peningkatan harga, di mana harga sebelumnya beras kategori premium di harga sebelumnya 15.500 per kilogramnya. Namun dalam 3 hari ini harga beras naik seharga 17.500 per kilogramnya. Begitu juga untuk beras medium, di mana harga sebelumnya 13.750 per kilogram. Ini naik di harga 450.000 per kilogramnya. Dengan kenaikan harga ini masyarakat tetap mengkonsumsi, tetap membeli, namun ada keluhan dari masyarakat kepada pemerintah, terutama Bulog, untuk dapat bisa mengadakan pasar murah atau gelaran pasar murah di setiap pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bungo. Demikian. Ya, juga panen raya menyebabkan turunnya harga, lalu kenapa harga beras menjadi naik? Apa penyebabnya, Andi? Baik, informasi yang kami dapat dari para agen beras maupun pedagang yang ada di pasar tradisional modern di Morobungo. Pemicu harga beras naik diakibatkan di tingkat petani pada saat ini ada beberapa pemasok beras untuk Kabupaten Bungo terjadinya musim kemarau yang cukup panjang, sehingga terjadinya gagal panen di tingkat petani, sehingga pasokan gabah menurun. Itu juga beras yang pasokan untuk Kabupaten Bungo untuk sekian ratus ton per bulan untuk saat ini jauh menurun, sehingga harga otomatis di tingkat pasaran mulai menanjak naik. Demikian. Lalu untuk daya beli masyarakat terkait kebutuhan pokok maupun beras seperti apa saat ini, Andi? Baik, untuk daya beli masyarakat untuk saat ini kebutuhan beras biasanya masyarakat beli secara dalam satu karung, isi satu karung 10 kg. Sekarang masyarakat mulai mengurangi pembelian beras. Namun
ini berdampak juga terhadap penurunan omset dari jual beras. Walaupun beras merupakan bahan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Bungo, namun masyarakat juga berharap dengan kenaikan harga beras yang cukup signifikan, terutama di beras yang medium, yang dari 13.750 naik sampai 450. Untuk ekonomi ke bawah, saya rasa cukup berat, namun masyarakat tetap membeli beras. Namun masyarakat berharap kepada pemerintah Kabupaten Bungo ada solusi seperti pasar murah maupun semurah di setiap pasar-pasar tradisional, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluhkan kenaikan harga beras yang cukup signifikan. Begitu juga kalau untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti cabai, bawang merah maupun cabai rawit, masyarakat tidak terlalu mengeluhkan, bahkan harga tersebut pasokannya cukup melimpah di pasar tradisional modern. Jadi masyarakat tadi sempat kami wawancara, masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Bungo serius mengantisipasi harga beras yang naik cukup tinggi. Demikian. Baiklah, terima kasih Andi. Masyarakat berharap harga kebutuhan pokok terkhusus beras dapat kembali stabil. Selamat bertugas kembali, Andi. Ya, kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara atlet petang Jambi, Topan Satria dan Ermanovia Salsabila kembali meraih medali perak di ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Prestasi ini diraih dalam nomor double mix yang berlangsung di venue Sport Center USK Banda Aceh. Medali perak kembali diraih oleh atlet Provinsi Jambi dari cabang olahraga petang. Raihan medali itu disumbang atlet Ermanovia Salsabila dan Topan Satria yang bertarung di nomor double mix pada venue Sport Center USK Banda Aceh. Erma dan Topan yang berlaga di final PON ke-21 harus bersaing ketat dengan atlet dari tuan rumah Aceh. Mereka harus mengakui keunggulan lawannya setelah kalah angka tipis 13-12 dan harus puas meraih medali perak. Pasca pengalungan medali, Erma dan Topan mengutarakan rasa bangganya akan raihan medali perak. Medali ini dipersembahkan untuk keluarga dan seluruh masyarakat Jambi. Merasa sangat bersyukur karena ini adalah PON pertama saya dan saya kemarin juga tidak ikut PON dan dimasukkan dalam tim PON. Sangat memotivasi saya karena dipercaya untuk memainkan satu nomor ini. Ke depan pengen ngapain lagi? Masih terus? Terus ya, PON-PON selanjutnya ya? Amin. Baik. Terutama saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini. Dan untuk pelatih saya, Pak Rasyono, Oma, Bang Adit, semua yang mensupport saya, Pak Mawi dan Bu Radmi, terima kasih sudah selalu mensupport saya sampai saat ini. Apa Nabila umurnya berapa? Umur saya 21. 19. Masih. Pelatih petang Jambi Rasyono mengatakan, khusus untuk cabang olahraga petang, Provinsi Jambi menduduki peringkat kedua dengan perolehan 1 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Sementara posisi pertama tuan rumah Aceh. Hari ini kita memperoleh medali perak, alhamdulillah medali emas diraih oleh Aceh. Dengan sampai sekarang kita berada di peringkat 2 di perolehan campur petang, yang peringkat 1 Aceh dengan 3 emas, 1 perunggu, kita 1 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Untuk hari ini tadi Bang, berapa Bang skornya Bang? Kita hari ini ya tertinggal tipis oleh Aceh, 13-12. Sementara Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengucapkan terima kasih atas perjuangan atlet petang Jambi yang telah mengharumkan nama Provinsi Jambi di ajang PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, dalam rangka mendukung performa para atlet pada ajang PON ke-21, berbagai sarana dan prasarana telah disiapkan dengan baik. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan Bendahara Umum KONI Provinsi Jambi, Bapak Ruby Salam, langsung dari Provinsi Aceh. Selamat sore Pak, bagaimana koordinasi KONI dengan panitia besar PON mulai dari kedatangan hingga nanti kepulangan? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Saya sekarang berada di Provinsi Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Ya, alhamdulillah untuk koordinasi dengan penjemputan ataupun kepulangan, kita sangat berkoordinasi sangat bagus sekali sama LO, khususnya di Aceh. Kita disambut, terus diantar ke hotel sampai kita difasilitasi sampai ke venue, Mbak.
Lalu bagaimana terkait sarana dan prasarana termasuk fasilitas juga konsumsi bagi para atlet Jambi di wilayah Aceh maupun Sumatera Utara terkait PON ini, Pak? Alhamdulillah kalau untuk khususnya di Aceh, hotelnya cukup bagus, bersih, tapi memang ada sedikit kendala untuk konsumsi makanan ke venue-venue. Dan kami juga sebagai kontingen Jambi juga harap memaklumin dengan adanya keterlambatan. Tapi ini cuma sekedar keterlambatan batas 1 sampai 2 jam. Nggak ada yang sampai nasinya basi atau apa-apa, enggak. Cuman ya wajar karena banyak yang diurus di venue di Banda Aceh, jadi ada sedikit keterlambatan. Tapi itu semua sudah bisa teratasin. Demikian, Mbak. Lalu apa yang menjadi evaluasi ke depan, Pak, khususnya bagi kontingen Jambi? Ya, kalau bagi kontingen Jambi, evaluasinya ya supaya ini aja untuk kontingennya atau untuk ininya, Mbak, untuk kontingennya atau untuk panitia PON? Boleh terkait penyelenggaraan dan juga terkait harapan untuk kontingen Jambi, silakan Pak. Ya, untuk harapan untuk kontingen Jambi, kami berharap masih bisa untuk meraih medali lagi. Ini ada beberapa cabang olahraga lagi yang mungkin akan bertanding pada siang hari ini, walaupun untuk di Medan, walaupun untuk di Banda Aceh. Mudah-mudahan ada penambahan medali, Mbak, untuk kontingen Jambi. Sejauh ini apakah target yang diberikan pemerintah Provinsi Jambi terhadap para atlet telah terrealisasi, terkhusus untuk yang di Aceh, Pak? Alhamdulillah, Mbak, kita dari tahun yang lama yang di PON Papua, kita di peringkat medali mendapat 16. Hari ini sudah tercapai tujuan 16, tapi kita banyak penambahan medali khususnya di perak dan perunggu. Tapi harapan ini masih bisa kembali lagi, Mbak, nanti pada saat pertandingan biliar, masih ada tarung derajat, angkat berat, itu kita punya peluang-peluang juga untuk mendulang emas lagi. Baiklah, terima kasih Pak Ruby atas informasinya. Selamat sore dan salam olahraga, Pak. Ya, memasuki sorotan lainnya, Saudara, menindaklanjuti rencana pembangunan kawasan wisata Danau Sipin yang akan dilakukan oleh perusahaan asal Korea. Komunitas Peduli Danau Sipin minta pemerintah untuk mengedepankan rencana pembangunan yang mengedepankan kelestarian dari Danau Sipin. Komunitas Peduli Danau Sipin Jambi menyikapi rencana pembangunan Danau Sipin yang akan dilakukan oleh perusahaan asal Korea Selatan. Ketua Komunitas Peduli Danau Sipin Leni Haini minta pemerintah Provinsi Jambi untuk merencanakan pembangunan yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Konsep pembangunan yang mencermati seluruh aspek sangat dibutuhkan agar rencana pembangunan kawasan wisata seluas 120 hektar di pusat kota Jambi itu tidak memunculkan persoalan di kemudian hari. Adanya pengelolaan sampah yang baik dan benar menjadi hal utama yang harus masuk dalam rencana pembangunan wisata Danau Sipin. Sejauh ini pengelolaan sampah masih menjadi masalah utama yang terus menjadi persoalan pada kawasan wisata Danau Sipin. Karena tidak adanya sistem pengelolaan sampah. Leni Haini menambahkan masyarakat sangat mendukung rencana pembangunan kawasan wisata Danau Sipin yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan menjadi sumber kehidupan. Ya, kalau kami itu yang sebagai masyarakat Danau Sipin, ya alhamdulillah kami itu kan support gitu kan. Tapi mereka tuh membangun, jangan membangun nanti membangun tapi dananya itu mubazir. Kita lihat aja ya sekarang banyak yang mubazir. Itu apa di pinggiran Danau Sipin itu kan dibikin itu apa dibikin pagarnya aja banyak yang dicuri. Seharusnya mereka membangun ada pengelolaannya loh. Keinginan kami masyarakat itu apa? Pengelolaan sampah yang di Danau Sipin. Melibatkan peran serta masyarakat dalam mengoptimalkan kebermanfaatan pembangunan objek wisata Danau Sipin menjadi bagian penting dalam mempertahankan kelestarian ekosistem. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penampilan teater air dengan judul Tuhan Tolong Bunuh Emak berhasil membuat penonton mengeluarkan air mata. Penampilan yang diadaptasi dari kisah nyata itu mengisahkan seorang kepala keluarga yang dihadapkan dengan berbagai masalah. Penampilan teater air dengan judul Tuhan Tolong Bunuh Emak berhasil memukau penonton. Saat pertunjukan, air mata terlihat membasahi raut wajah penonton. Judul yang berasal dari kisah nyata ini mengisahkan seorang kepala keluarga, Bekti,
yang dihadapkan kegamangan dan pergolakan batin dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Satu persatu permasalahan dihadapi Bekti sebagai suami, ayah, dan anak yang dituntut berbakti kepada orang tuanya. Saat menerima gaji ke-13, Bekti dihadapkan beberapa keperluan untuk membeli obat ibunya yang menderita sakit kanker dan anaknya yang butuh uang untuk kuliah. Di sisi lain, penagih hutang datang untuk menagih hutangnya. Sutradara Tuhan Tolong Bunuh Emak Windy Kaunang mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu selama 4 bulan untuk menyiapkan pentas teater tersebut. Meski terdapat kendala saat latihan, namun pihaknya bersyukur penampilan yang dipersembahkan dapat diterima para penonton. Tes Tuhan Tolong Bunuh Emak ini sekitar 3 atau 4 bulan prosesnya. Kemudian ditambah ada rehearsal dan sampai pertunjukan kira-kira 1 bulan, jadi 4 bulan lah, 4 bulan. Penampilan Tuhan Tolong Bunuh Emak ini merupakan produksi teater air yang ke-55. Teater ini diperankan oleh Rani Iswari, Zevan Tamanulang, Agung Syaputra, Devianan, dan Ridho Ramadan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Cegah kejahatan dan aksi berandalan bermotor. Seorang polisi di Jambi membentuk pasukan pengamanan yang beranggotakan ibu-ibu. Selain dapat mencegah aksi kejahatan sejak dini, ibu-ibu juga dianggap mempunyai peran dalam mencegah berandalan bermotor dari lingkungan keluarganya. Dahulu, perempuan hanya dapat menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak. Namun, di era masa kini, perempuan tak dapat lagi dipandang sebelah mata. Peran perempuan sudah sangat krusial, bahkan mampu menjadi pasukan khusus perdamaian dunia hingga pemimpin suatu negara. Dasar itulah yang membuat Babin Kamtibmas Kelurahan Eka Jaya, Bribka Andika Diswontoro, membentuk Forum Keamanan Srikandi Palmerah atau FKSP. Forum yang beranggotakan ibu-ibu di Kelurahan Eka Jaya, Palmerah, Kota Jambi ini dibentuk untuk mencegah kejahatan secara dini dan aksi remaja berandalan bermotor. Para Srikandi ini dilatih mulai dari bela diri, baris berbaris, penanganan aksi kejahatan, penanganan bencana kebakaran, hingga pengamanan kegiatan layaknya seorang polisi. Tak hanya itu, para ibu-ibu ini diberdayakan untuk mendata anak-anak remaja di lingkungannya agar tak terlibat dalam kelompok berandalan bermotor. Keamanan Srikandi Palmerah ini adalah salah satu bentuk emansipasi perempuan atau ibu-ibu dalam aktif menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Forum Keamanan Srikandi Palmerah ini beroperasi dengan tengah masyarakat, dapat membantu kegiatan masyarakat di bidang sosial, terutama bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang lebih penting adalah mereka kita juga libatkan dalam penyelesaian masalah atau problem solving di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah binaan saya. Menurut Bribka Andika, Forum Keamanan Srikandi Palmerah ini merupakan bentuk emansipasi perempuan. Menurutnya, perempuan khususnya ibu-ibu dianggap mampu menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif lantaran mereka memulainya dari keluarga. Peran Srikandi Keamanan ini ternyata sukses dalam mencegah kejahatan. Hal itu dibuktikan tidak adanya laporan kepolisian yang terjadi di lingkungan Kelurahan Eka Jaya. Selain itu, remaja di kawasan Eka Jaya juga tidak ada yang terlibat dalam aksi berandalan bermotor. Hari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga 3 desa dalam Kecamatan Danau Kerinci melaksanakan tradisi kenduri sudah tuai di Pantai Indah Ratu Segindo Kuning, Desa Koto Tengah, Kecamatan Danau Kerinci. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat atas melimpahnya panen padi. Kenduri sudah tuai merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi warisan budaya leluhur masyarakat Kabupaten Kerinci. Tradisi kenduri sudah tuai dimaknai sebagai wujud rasa syukur atas berlimpahnya hasil panen padi masyarakat. Tradisi kenduri sudah tuai hingga kini masih terus dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di 3 desa yakni Desa Seleman, Koto Tengah, dan Pasar Sore Seleman, Kecamatan Danau Kerinci. Kegiatan sakral tradisi kenduri sudah tuai masyarakat 3 desa tersebut diawali dengan melaksanakan ziarah ke makam leluhur atau nenek Segindo Kuning. Usai ziarah, Depati 10 Luhah Ninik Mama beserta 3 kepala desa ini diarak dari Rumah Gedang menuju Pantai Indah Ratu Segindo Kuningan yang berjarak kurang lebih 3 km.
Dalam tradisi kenduri sudah tuai ini, warga masing-masing luha diwajibkan untuk membawa 2 nasi yang dibungkus. Nantinya, nasi tersebut dikumpulkan lagi kepada luha masing-masing warga dan dimakan bersama-sama. Hal itu dimaknai sebagai kebersamaan dan gotong royong dalam membantu bersama. Warga, kami sangat mendukung kenduri sudah tuai ini karena kenduri sudah tuai ini adalah salah satu kegiatan di mana kami itu merasa bersyukur karena sesuai pada topik itu melimpah ruah, dan kami berharap ke depan nanti kenduri sudah tuai ini dapat dilaksanakan agar para generasi muda itu dapat mengingat apa yang telah diwariskan oleh orang tua terdahulu. Selain wujud rasa syukur, kenduri sudah tuai yang dilakukan setiap setahun sekali ini juga bertujuan untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang budaya yang diwariskan oleh leluhur, sehingga tradisi ini tidak punah dimakan waktu. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Alim Rehan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.